Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tugas sistem verifikasi sipil yang mana berjudul tentang pengantaran dan konsep dasar. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Abdul Farisa, NIM S1 A1 2013, jurusan Teknik Sipil. Selanjutnya, pendahuluan. Definisi sistem legislasi sipil. Sistem legislasi sipil mencakup perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jembatan, jalan, bendungan, dan lainnya, dengan tujuan memastikan keberlanjutan dan keamanan struktural dalam lingkungan binaan. Slide selanjutnya, peran sistem rekayasa sipil dalam bangunan. Di mana dalam peran sistem rekayasa sipil dalam bangunan ini mencakup perencanaan, di mana perencanaan ini yaitu merancang dan merencanakan struktur bangunan, mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, dan keamanan. Selanjutnya, perancangan struktur, di mana perancangan struktur ini mengembangkan desain struktural yang kuat dan aman untuk mendukung beban dan bekerja sesuai dengan persyaratan lingkungan fungsional. Ketiga itu konstruksi, di mana melibatkan pelaksanaan rencana konstruksi termasuk manajemen, proyek, pengadaan bahan, dan pemantauan konstruksi secara keseluruhan. Yang keempat, pemeliharaan, di mana menjamin keberlanjutan kinerja bangunan melalui pemeliharaan rutin dan perbaikan jika diperlukan. Yang kelima, manajemen proyek, yaitu mengelola proyek secara efisiensi dari awal hingga selesai, termasuk alokasi sumber daya, jadwal, dan anggaran. Serta melalui peran ini, sistem legislasi sipil berkontribusi pada pembangunan struktur yang aman, berfungsi, dan berkelanjutan dalam lingkungan binaan. Selanjutnya, mengapa sistem legislasi sipil penting? Karena sistem legislasi sipil sangat penting karena berperan dalam infrastruktur, di mana infrastruktur membangun dan merawat jaringan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan infrastruktur lain yang mendukung kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keamanan dan kestabilan, di mana keamanan dan kestabilan ini menjamin keamanan dan stabilitas struktural dari bangunan dan infrastruktur, mengurangi risiko kegagalan struktural yang dapat membahayakan masyarakat. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menciptakan lingkungan yang nyaman dan berfungsi untuk kehidupan sehari-hari, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan perumahan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam memainkan peran dalam pengelolaan yang berkelanjutan dan bijaksana terhadap sumber daya alam dengan merencanakan dan merancang proyek-proyek yang memperhitungkan dampak lingkungan. 5. Ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pergerakan barang dan jasa serta memberikan lapangan kerja. Yang keenam, keberlanjutan, di mana keberlanjutan ini berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dengan merancang solusi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dan selanjutnya itu, dengan demikian sistem legislasi sipil tidak hanya menjadi fondasi pembangunan fisik, tapi juga berperan dalam kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kemajuan ekonomi. Selanjutnya, komponen utama dalam sistem legislasi sipil, yaitu pertama, struktur bangunan. Struktur bangunan mencakup fondasi. Yang kedua, struktur utama yaitu balok dan kolom. Yang ketiga, fondasi, di mana fondasi ini yaitu jenis fondasi dan pemilihan fondasi.
itu komponen-komponen utama yang ada dalam sistem rekayasa sipil yang mana harus dipenuhi dengan selanjutnya material konstruksi, di mana jenis-jenis material konstruksi dalam sistem rekayasa sipil itu yaitu mencakup beton, baja, kayu. Di mana beton yaitu campuran bahan seperti semen, air, dan agregat yang digunakan untuk konstruksi. Sedangkan baja adalah logam yang sering digunakan dalam konstruksi dan kayu adalah material organik yang digunakan dalam suatu konstruksi. Selanjutnya, penggunaan material dalam bangunan. Penggunaan material dalam konstruksi sangat bervariasi tergantung pada jenis bangunan, tujuan, dan lingkungan. Beberapa contoh untuk penggunaan material yaitu beton digunakan untuk struktur bangunan seperti fondasi, kolom, dan balok karena kekuatannya. Selanjutnya, kayu umum digunakan untuk struktur rangka lantai dan dinding dan konstruksi rumah atau bangunan dengan desain kayu. Untuk besi baja digunakan untuk struktur penopang seperti balok baja, tiang, dan kerangka bangunan karena kekuatan dan kekuatannya. Selanjutnya, kaca biasanya digunakan untuk jendela, pintu kaca, dan dinding kaca untuk memberikan transparansi dan pencahayaan alami. Selanjutnya, batuan alami digunakan sebagai bahan konstruksi untuk bangunan seperti batu bata, batu marmer. Plastik dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan termasuk pipa, panel, dan bagian struktural lainnya. 7. Logam. Aluminium untuk atap, tembaga atau saluran air, dan logam lainnya untuk keperluan khususnya. Dan pemilihan material ini tergantung pada faktor-faktor seperti kekuatan, ketahanan terhadap cuaca, keberlanjutan, dan pertimbangan desain. Selanjutnya, desain struktural. Di mana prinsip-prinsip desain struktural? Yang pertama itu kekuatan struktural. Kekuatan struktural desain harus memastikan bahwa struktural mampu menahan beban yang diterimanya tanpa mengalami kegagalan. Ini melibatkan perhitungan yang cermat tentang beban bekerja dan kapasitas material struktural. Selanjutnya itu kestabilan. Selanjutnya prinsip-prinsip desain struktural. Selanjutnya kestabilan, di mana kestabilan ini struktur harus dirancang untuk tetap stabil dalam berbagai kondisi, beban, dan lingkungan. Ini termasuk analisis stabilitas global dan lokal untuk mencegah terjadinya runtuh atau pergeseran struktur. Selanjutnya prinsip-prinsip desain struktural keamanan dan keselamatan. Ini sangat penting dalam sebuah desain struktur, di mana keamanan dan keselamatan ini desain harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang berlaku. Ini mencakup perlindungan terhadap gempa bumi, angin, dan beban eksternal lainnya. Efisiensi materi. Prinsip-prinsip desain struktural selanjutnya yaitu efisiensi materi, yang mana efisiensi materi adalah desain sebaiknya meminimalkan penggunaan material tanpa mengorbankan kekuatan dan keamanan. Ini dapat mencakup optimasi bentuk dan distribusi material dalam struktur. Prinsip-prinsip desain struktur selanjutnya pertimbangan lingkungan, mana desain harus memperhitungkan dampak lingkungan baik dalam pemilihan material yang berkelanjutan maupun dalam efisiensi energi selama konstruksi dan penggunaan struktur. Prinsip-prinsip desain struktural yang selanjutnya yaitu keandalan struktural. Desain harus mempertimbangkan variasi dan bahan dan proses konstruksi sehingga struktur tetap andal bahkan dalam situasi yang tidak pasti. 7. Kemudahan perbaikan dan pemeliharaan. Struktur harus dirancang agar mudah dipelihara dan diperbaiki. Ini
melibatkan pertimbangan aksesibilitas dan kedisiplinan bahan pengganti. Nomor 8 itu prinsip-prinsip desain struktural kedelapan estetika. Ini sangat berguna sekali untuk desain bangunan yang modern, yang mana harus ada unsur-unsur estetikanya dalam suatu bangunan. Mana meskipun dengan prinsip teknis, murni pertimbangan estetika dapat memainkan peran dalam desain struktural, terutama dalam proyek arsitektur. Itu prinsip-prinsip ini memastikan bahwa struktur memenuhi persyaratan fungsional, keamanan, dan estetika yang diinginkan dalam suatu proyek. Analisis struktur. Proses analisis struktur adalah proses evaluasi dan perhitungan yang dilakukan untuk memahami dan memastikan perilaku struktur suatu bangunan atau elemen konstruksi. Baik, di slide ini ada beberapa langkah umum dalam analisis struktural melibatkan. Yang pertama itu penentuan beban. Mana penentuan ini mengidentifikasi dan menghitung semua beban yang akan bekerja pada struktur, termasuk beban mati, berat sendiri dari struktur, beban hidup, beban yang berubah, dan beban lainnya seperti beban angin, gempa, dan atau suhu. Selanjutnya, analisis struktur, model struktur, yang mana model struktur ini membuat model matematis atau fisik struktur yang akan dianalisis. Ini dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak komputer atau analisis elemen hingga atau metode unsur terbatas atau model fisik liquid atau prototype. Selanjutnya, pemilihan materi. Di mana pemilihan materi ini menentukan jenis material yang akan digunakan dan sifat mekaniknya. Properti material seperti kekuatan modulus, elastisitas, dan kekuatan geser sangat penting dalam analisis ini. Selanjutnya, analisis beban dan respons struktural. Mana analisis beban dan respons struktural ini melakukan perhitungan untuk menilai bagaimana struktur merespon terhadap beban yang diterapkannya. Ini mencakup perhitungan tegangan, informasi, dan pergerakan. Selanjutnya, penilaian kestabilan. Penilaian kestabilan menilai stabilitas keseluruhan struktur dan elemen-elemen kritisnya. Ini melibatkan analisis kestabilan global dan lokal untuk mencegah kolaps atau pergeseran yang tidak diinginkan. Selanjutnya, verifikasi kode, di mana verifikasi kode ini memastikan bahwa struktur dan elemen-elemen kritisnya ini melibatkan analisis kestabilan global dan lokal untuk mencegah Selanjutnya, verifikasi kode, di mana memastikan bahwa struktur mematuhi persyaratan dan standar kode bangunan yang berlaku. Setiap wilayah atau negara biasanya memiliki kode bangunan yang harus dipatuhi. Selanjutnya itu optimasi desain. Optimasi desain ini jika diperlukan melakukan optimasi desain untuk meminimalkan penggunaan material atau meningkatkan efisiensi struktural tanpa mengorbankan keamanan. Dan terakhir itu analisis struktur terakhir, simulasi beban ekstrem, di mana simulasi beban ekstrem ini mengidentifikasi dan mengevaluasi respon struktur terhadap beban ekstrem seperti gempa atau angin kencang. Itulah analisis struktur yang membantu ini. Dan analisis struktural membantu insinyur dan desainer memastikan bahwa suatu bangunan dapat
menahan beban-beban yang diberikan dengan aman dan efisien. Ini merupakan tahap kritis dalam siklus konstruksi yang memastikan keberhasilan proyek. Keberlanjutan dan lingkungan. Poin selanjutnya yaitu keberlanjutan dan lingkungan, di mana keberlanjutan dan lingkungan ini mencakup konsep bangunan berkelanjutan, dan di dalam konsep bangunan berkelanjutan ini ada poin-poin yang mana poin-poinnya itu efisiensi energi, penggunaan material berkelanjutan, pengelolaan air, kualitas udara dalam ruangan, lokasi dan transportasi, ekonomi dan kesejahteraan penghuni, pemanfaatan energi terbarukan, desain arsitektur adaptif, inovasi teknologi, partisipasi komunitas. Dan saya akan menjelaskan satu poin-poin per poin, di mana konsep bangunan berkelanjutan efisiensi energi yaitu meminimalkan konsumsi energi dengan menggunakan desain yang memaksimalkan pencahayaan alami, isolasi termal yang baik, dan teknologi hemat energi seperti lampu LED dan peralatan energi rendah penggunaan energi listrik. Selanjutnya, penggunaan material berkelanjutan. Memilih material yang ramah lingkungan dan memiliki siklus hidup yang panjang, mengurangi limbah konstruksi dan mendaur ulang material jika memungkinkan, dan bisa dipakai ulang kembali lagi material-material yang telah digunakan, sehingga penggunaan material ini berkelanjutan tidak menghasilkan limbah-limbah yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, pengelolaan air. Pengelolaan air ini menerapkan sistem pengelolaan air yang efisien, di mana termasuk pengumpulan air hujan, penggunaan toilet dan irigasi yang hemat air, serta desain landscape yang ramah lingkungan. Dan ini sangat penting juga pengelolaan air ini, karena apa? Karena air adalah sumber kehidupan. Selanjutnya, kualitas udara dalam lingkungan. Kualitas udara dalam ruangan, yang mana memastikan kualitas udara dalam ruangan yang baik, dengan sirkulasi udara yang baik, penggunaan material dengan emisi rendah, dan sistem ventilasi yang efisiensi. Karena yang untuk kualitas udara dalam ruangan ini yaitu dengan memperbanyak bangunan ventilasi, serta dan saya pelajari juga itu seperti membuat tanaman, menyimpan tanaman-tanaman di sudut-sudut ruangan, tanaman-tanaman penetral udara, sehingga udara sangat bersih dan lembab. Selanjutnya, lokasi dan transportasi. Lokasi transportasi. Memilih lokasi yang dapat diakses dengan transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada mobil pribadi. Dimana ini lokasi transportasi ini sekarang lagi digigit-gigitnya oleh pemerintah untuk mengurangi emisi karbon yang ada, karena emisi karbon ini akan menimbulkan iklim yang panas dan akan membuat permukaan air laut naik, sehingga pemerintah memiliki ide atau inovasi di mana untuk transportasi sekarang harus menggunakan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon yang ada. Selanjutnya, ergonomi dan kesejahteraan penghuni. Ergonomi dan kesejahteraan penghuni yaitu merancang bangunan yang mendukung kesejahteraan penghuni dan dengan menciptakan ruang yang nyaman, pencahayaan yang baik, dan kualitas yang sehat. Selanjutnya, pemanfaatan energi terbarukan. Pemanfaatan energi terbarukan menggunakan
sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, atau air untuk meminimalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Berikutnya desain arsitektur yang adaptif, mana desain arsitektur yang adaptif ini merancang bangunan yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim dan kebutuhan penghuni seiring waktu, sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya sewaktu-waktu apabila pemilik rumah ingin mengganti desainnya, karena kalau melalui desain arsitektur yang adaptif ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja bangunan, seperti sistem manajemen energi pintar atau bangunan pintar. Selanjutnya partisipasi komunitas. Ini juga sangat penting juga dalam keberlanjutan lingkungan dalam sistem legislasi mana melibatkan penghuni komunitas dalam proses perencanaan dan desain serta mempromosikan kesetaraan lingkungan di antara mereka agar lingkungan kita bersih, sehat dan sungai-sungai sekarang tidak tercemar, agar keinginan kita tercapai, yaitu lingkungan bersih, aman, tentram, dan sehat. Dan penerapan konsep-konsep ini membantu menciptakan bangunan yang lebih berkelanjutan, mengurangi jejak lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi penghuninya. Selanjutnya, inovasi terkini. Beberapa teknologi terbaru dalam bidang rekreasi telah membawa inovasi dan peningkatan signifikan dalam perencanaan, desain, dan konstruksi infrastruktur. Dan beberapa di antaranya melibatkan, pertama itu Building Information Modeling atau BIM, mana Building Information Modeling ini mengintegrasikan data dan proses desain konstruksi dalam satu model 3 dimensi yang dapat diakses oleh semua pihak terlibat. Ini meningkatkan kolaborasi dan efisiensi selama seluruh siklus proyek. Dan sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya mencanangkan untuk seluruh mahasiswa teknik sipil atau mahasiswa teknik untuk mengikuti pelatihan BIM, karena kedepannya itu persaingan itu harus ada ini kalian ini. Selanjutnya real time monitoring sensor. Teknologi sensor dan monitoring real time digunakan untuk memantau performa struktur secara langsung. Ini membantu mendeteksi potensi masalah atau kerusakan lebih cepat dan memungkinkan perawatan yang tepat waktu. Selanjutnya drone atau UAV. Drone digunakan untuk pemetaan, survei, dan pemantauan konstruksi. Mereka dapat memberikan data visual dan geospasial yang akurat, meningkatkan efisiensi dan keamanan di lapangan. Sekarang ini untuk alat pemetaan itu telah menggunakan drone agar memudahkan surveyor untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Selanjutnya material inovatif. Material inovatif ini pengembangan material konstruksi baru seperti beton yang diperkuat serat kaca atau beton yang dapat menyimpan energi, meningkatkan daya tahan dan efisiensi struktur. Yang kelima, augmented reality art dan virtual reality atau VR.
real, reality reality art dan VR digunakan dalam perencanaan dan simulasi konstruksi. Mereka membantu para profesional untuk memvisualisasikan proyek, mengidentifikasi potensi masalah, dan merancang solusi secara lebih efektif. Selanjutnya, robotik konstruksi. Penggunaan robot di lokasi konstruksi seperti robot pemotong batu dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi waktu dalam pekerjaan konstruksi yang rumit. Intelligent Transportation System atau ITS. Teknologi ini mencakup pemantauan lalu lintas, sistem manajemen parkir pintar, dan aplikasi terbaru sensor untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi kemacetan. Selanjutnya, pemantauan kelembapan tanah. Sensor teknologi ini yaitu menggunakan sensor kelembapan tanah membantu dalam pengelolaan irigasi yang efisiensi dan menjaga stabilitas fondasi struktur. Selanjutnya, self-healing materials. Material yang dapat memperbaiki diri sendiri seperti beton yang dapat mengisi letak kecil, mengurangi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu eco-friendly construction practice, di mana eco-friendly construction practice ini perkembangan dalam praktik konstruksi ramah lingkungan seperti konstruksi modular dan penggunaan material daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Dan itulah integrasi teknologi terbaru ini membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam industri rekayasa sipil. Selanjutnya yaitu pengaruh-pengaruh teknologi terbaru. Untuk pengaruh teknologi terbaru dalam sistem rekayasa sipil. Teknologi terbaru dalam sistem rekayasa sipil telah memberikan dampak yang sangat signifikan. Penggunaan drone untuk pemetaan dan pemantauan konstruksi memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan efisien. BIM, Building Information Modeling, fasilitasi kolaborasi antar stakeholder dan meningkatkan pengelolaan proyek. Selain itu, sensor pintar dan Internet of Things IoT membantu memantau kondisi struktur dan infrastruktur secara real time, meningkatkan keamanan dan memelihara integrasi teknologi ini telah mengoptimalkan proses rekayasa sipil secara keseluruhan. Misalnya untuk penggunaan teknologi terbaru dalam sistem rekayasa sipil juga menjaga implementasi kecerdasan buatan AI untuk analisis, desain, dan perencanaan yang lebih proses. Ini untuk teknologi AI ini sangat berguna sekali untuk kami ini karena untuk lebih memudahkan dan mengefisiensikan waktu serta untuk analisis desain dan perencanaan yang lebih presisi. Sistem otomatisasi konstruksi seperti robot konstruksi dan printer 3 dimensi telah mempercepat pembangunan dan mengurangi biaya tenaga kerja. Selain itu, material canggih seperti beton, self-healing, dan
material, meningkatkan daya tahan struktur. Semua ini mengarah pada peningkatan efisiensi keberlanjutan inovasi dalam industri rekayasa sipil. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang review saya. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa, mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa juga yang luput dari kesalahan, dari hilaf dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.